Media-media memberitakan bahwa masyarakat haus liburan. Ya, setelah kurang lebih 2 tahun masa pandemi, orang-orang berada di puncak titik jenuh bekerja, belajar, bahkan beribadah dari rumah. Momen hari raya dimanfaatkan selain untuk melepas rindu dengan keluarga di berbagai daerah, juga untuk berlibur. Walhasil macet di mana-mana. Kemacetan tersebut menimbulkan antrian yang sangat panjang. Antrian di tempat wisata, antrian di jalan tol, bahkan pesawat-pesawat pun antri untuk lepas landas. Peristiwa ini mengingatkan saya akan sebuah ayat paradoks yang cukup terkenal. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Mengapa ayat ini paradoks? Karena di pintu yang sesak dan jalan yang sempit itu hanya dilewati sedikit orang. Sebaliknya di pintu yang lebar dan jalan yang luas itu berbondong-bondong orang lewat. Mungkin berdesak-desakan atau antriannya sangat panjang alias macet. Ujung jalan yang sepi itu adalah kehidupan, dan ujung kemacetan itu adalah kebinasaan. Sudah kena macet, ujungnya jurang. Ironis sekali. Kalau begitu, bagaimana supaya tidak mengalami kebinasaan tetapi memperoleh kehidupan? Perikop ini diawali oleh golden law, hukum emas, yaitu segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nilai keimanan seseorang bukan dari ritual-ritual keagamaannya, tetapi dari perbuatannya. Alkitab sendiri berkata bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi, beriman dulu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lanjutkan dengan berbuat baik. Iman Kristen seharusnya terlihat dalam hubungan dengan sesama, bukan konsep dan pengetahuan belaka. Iman Kristen tidak hanya terjadi di dalam ruang ibadah atau ruang-ruang pendalaman Alkitab, tetapi seharusnya muncul juga di perkantoran, mal, pasar, bahkan di jalan raya. Di manakah nilai Kristus yang mau mengalah terhadap fitnah, caci maki, penghinaan, bahkan siksaan ketika dia disalib? Bukankah kita sering berkata ingin seperti Yesus Kristus? Lebih dari itu, iman Kristen adalah iman yang bersifat aktif. Hal ini berbeda dengan kata-kata bijak yang berbunyi, jika Anda tidak suka cara Anda diperlakukan, jangan melakukan hal itu. Jika tidak mau difitnah, jangan memfitnah. Jika tidak mau ditipu, jangan menipu. Akhirnya, kita tidak melakukan apa-apa. Iman Kristen berbeda. Jika Anda suka dipuji, pujilah terlebih dahulu. Jika Anda suka diberi, berilah lebih dulu. Jika Anda suka dikasih, kasihi lebih dulu. Perbuatan baik kita harusnya muncul lebih dulu sebelum ada orang yang berbuat baik kepada kita. Iman Kristen adalah iman yang menabur dulu, baru menuai. Dan yang terpenting, objek pujian, pemberian, dan kasih kita adalah semua orang, bukan hanya orang-orang yang berpotensi membalasnya. Jadi jika kita tidak mau mengalami kemacetan yang berujung kepada kebinasaan, janganlah macet dalam berbuat baik. Mari renungkan.